Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Amelia Putri dari kelas 12A Farmasi Klinis dan Komunitas. Dalam video kali ini saya akan membuat video tentang hafalan farmakognosi yang digurui oleh Dr. Randa Iin Sulistiawati APT. Yang pertama, saya akan menghafal simplisia dari Picophyta, Myophyta, Mycophyta yang terdiri dari 4 simplisia. Saya akan menjelaskan pengertian dari Picophyta, Myophyta, dan Mycophyta. Picophyta adalah mikroorganisme serupa ganggang yang mana tidak bisa dibedakan lagi bagian akar, batang, dan daun. Myophyta dan Mycophyta adalah mikroorganisme mirip jamur karena struktur tubuh dan cara-cara reproduksinya mirip fungi. 1. Agar, agar-agar, Gelidium cartilaginium, Gelidiaceae, garam kalsium dari gelosa, dipakai pada pengobatan sembelit yang kronis. 2. Saccharomyces siccum, ragi kering, Candida utilis, Asomycetes, vitamin dan putih telur, sumber vitamin B kompleks dan zat putih telur. 3. Secale cornutum, gandum induk, Secale cereale, Poaceae, alkaloida. Alkaloid ini menyebabkan kontraksi otot polos, terutama otot uterus. 4. Usnea talus, Usnea sp, Usnea ce, hidrat arang, zat pahit, asam usnat, astrigen, obat sakit perut, antiseptik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang eksudat tanaman yang terdiri dari 7 simplisia. Sebelum menghafal, saya akan menjelaskan pengertian dari simplisia eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman, atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. 1. Balsamum peru, balsam peru, Myroxylon pereire, Papillonaceae, asam benzoat, asam diramat, vanilin, obat kudik, obat luka, antihemoroida, dan antitusib. 2. Balsamum tolutamum, balsam tolu, Myroxylon balsamum, Papillonaceae, zat campuran zat-zat serupa damar, terdiri dari asam simamat, asam benzoat, antitusipa, dan fixatif. 3. Benzoinum, kemenyan, sirap benzon, stiraceae, propanol benzoat, bahan pengawet, mencegah tengik, obat batuk, tinktur untuk antiseptikum. 4. Gumi acacia, gom Arab, Acacia Senegal, Papillonaceae, arabin, bahan penolong untuk pembuatan obat, misalnya suspensi, emulsi, pil, dan tablet. 5. Opium, opium mentah, Papaver somniferum, Papaveraceae, alkaloida morfina, antitusipa, narkotikum. 6. Papainum, papaina, Carissa papaya, Carissa ce, enzim patriolitik, membantu pencernaan protein zat putih telur. 7. Triagacantha, teragakan, Astragus gumifer, Papillonaceae, zat lendir yang pada hidrolisa menghasilkan arabinosa untuk membuat emulsa, gudir, pelicin pil, dan untuk pelicin alat-alat kedokteran tertentu.
Ketiga, saya akan menghafal simplisia dari pengolahan bahan nabati yang terdiri dari 7 simplisia. Sebelum menghafal, saya akan menjelaskan pengertian dari simplisia pengolahan bahan nabati. Bahan nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. 1. Aloe, jadam aloes, aloe foril, aloe barbadensis, aloe vero, aloe africana, aloe spicata. Lilia CE, damar, aloin, air, abu, laxativa. 2. Campora, camper, cinnamomum campora. Laura CE, camper, C12H16O. Antispasmodica, carminativa, anti-irritansia. 3. Carboadsorbens, arang penyerap, arang yang terbuat dari bahan tumbuhan-tumbuhan tertentu. Antidota. 4. Catechu, gembir, Uncaria gambir, Rubia CE. 25-50% asam katekutanat, astringen kuat. 5. Gale, genitri, Quercus infectoria, Paga CE, bahan penyamak 50-75%. Kalsium oksalat, damar, pati, anti hemoroida sebagai salep. Bagian dari jamu singset. 6. Glycyrrhizae succus, sari akar manis, Glycyrrhizae glabra, Papiliona CE. Glycyrrhizin sampai 15%, gula lendir, zat putih telur, antitusib. 7. Natrii alginas, natrium alginat, Laminaria saccharina, Laminaria digitata, Lawsonia CE. Garam natrium dari alganat, emulgator. Yang keempat, saya akan menghafal simplisia dari hewan yang terdiri dari 9 simplisia. Sebelum menghafal, saya akan menjelaskan pengertian dari simplisia hewan. Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. 1. Adepts lane, lemak bulu domba, Ovis aries, Bovidae, ester-ester lemak dengan kolesterol, sebagai salep, sabun, pasta, pil, dan serbuk. 2. Adepsilus, lemak babi, Sus scrova, Suidae, bahan salep, emplastrum. 3. Sera alba, malam putih, Apis mellifera, Avidae, mirisan, mirisin palmitat, bahan salep. 4. Sera flava, malam kuning, Apis mellifera, Avidae, mirisin, mirisil palmitat, bahan salep. 5. Cetaceum, Cetaceum, Pister catodon, Pisceteridae, setil sama dengan setil palmitat, setil stearat, setil oleat, setil aurat, bahan salep. 6. Gelatinum, gelatina, gelatin yang tersusun dari glukol, leusin, prolin, bahan salep, kapsul, dan cairan transfusi. 7. Meldefuratum, madu murni, Apis mellifera, Avidae, gula invert, sacharosa, sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna, reduksi dalam sediaan-sediaan pero. 7. Tiroidum, tiroida, tiroksin, triodotirosin, sebagai pengobatan terhadap hipotiroidisme. 9. Lumbricus rubellus, ekstrak cacing tanah, Limbricus rubellus,
Limriside, protein, vitamin B12, vitamin E, mengurangi gejala demam pada penderita tipes. Kelima, saya akan menghafal simplisia dari minyak mineral yang terdiri dari 5 simplisia. Sebelum menghafal, saya akan menjelaskan pengertian dari simplisia mineral. Simplisia mineral atau pelikan adalah simplisia yang berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. 1. Parafinum liquidum, parafin cair. White mineral oil. Hidrokarbon, hidrokarbon siklis, hidrokarbon jenuh, dan dari derivat-derivat dari benzen. Bahan salep dan pencahar. 2. Parafinum solidum, parafin padat, parafin wax, sama seperti parafin cair, sebagai bahan pengeras salep dan zat tambahan. 3. Paselinum album, paselin putih, white petroleum jelly, white petrolatum. Hidrokarbon berat, molekul tinggi terutama parafin, senyawa-senyawa dari hidrokarbon siklis dan hidrokarbon tidak jenuh, bahan salep dan pencahar lemah. 4. Paselinum plapum, paselin kuning, serupa dengan paselin putih, bahan salep dan pencahar lemah. 5. Istramolum, istiol, istramol, senyawa belerang, amonium sulfat, antiseptika lemah, dan obat batuk. Sebelum menghafal, saya akan menjelaskan apa itu glosarium. Glosarium adalah suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Biasanya, glosarium ada di bagian akhir suatu buku dan menyertakan istilah-istilah dalam buku tersebut yang baru diperkenalkan atau paling tidak tak umum ditemukan. 1. Amara, menambah nafsu makan. 2. Anhidrotika, mengurangi keluarnya keringat. 3. Stomakika, memacu enzim-enzim pencernaan. 4. Analgetika, mengurangi rasa nyeri. 5. Antelmintika, membasmi cacing dari dalam tubuh manusia. 6. Antifungik, membasmi jamur, terutama jamur pada kulit. 7. Antihipertensi, menurunkan tekanan darah. 8. Antipiretik, menurunkan suhu badan. 8. Antiemetika, mencegah atau menghilangkan mual atau muntah. 10. Antidiare, menghentikan buang air besar, mencret, atau murus. 11. Antineuralgia, mengurangi rasa nyeri atau sakit di kepala. 12. Antireumatika, mengurangi rasa nyeri pada encok atau rematik. 13. Antipasmodika, pereda kejang. 14. Antiseptik, membasmi kuman atau desinfektan. 15. Antidotum, penawar racun. 16. Antitusif, pereda batuk. 17. Ekspektoransia, mengurangi batuk berdahak. 18. Antidiabetika, untuk mengobati kencing manis. 19. Antihemoroida, untuk mengobati wasir. 20. Antiiritansia, mencegah perangsangan pada kulit dan selaput lendir. 21. Astringensia, untuk menciptakan selaput lendir. 22. Kardiaka, untuk jantung. 23. Kardiotonika, untuk penguat kerja jantung. 24. Kolagoga, untuk membantu fungsi dari empedu. 25. Bismenore, untuk mengobati nyeri haid.
26. Diaporetika, untuk memperbanyak keluarnya keringat. 27. Digestipa, untuk merangsang pencernaan makanan. 28. Diuretika, untuk melancarkan keluarnya air seni. 29. Dilatator, untuk memperlebar pembuluh darah. 30. Depuratif, pembersih darah. 31. Emenagoga, memperbanyak keluarnya haid. 32. Emetika, menyebabkan muntah. 33. Gonorrhoe, kencing nanah. 34. Hair tonic, menguatkan atau menyuburkan rambut. 35. Haltosis, menyegarkan nafas. 36. Hemostatika, menghentikan pendarahan. 37. Insektisida, membasmi serangga. 38. Konstipasi, sembelit atau susah buang air besar. 39. Carminativa, mengeluarkan angin dari dalam tubuh manusia. 40. Lactagoga, memperlancar air susu ibu. 41. Lactifuga, menghentikan atau mengurangi air susu ibu. 42. Lithotriptika, menghancurkan batu pada kandung kemih. 43. Laxativa, memperlancar buang air besar. 44. Skorbat, sariawan, gusi berdarah karena kekurangan vitamin C. 45. Vasodilatansia, memperlebar pembuluh darah. 46. Nephrolithiasis, penyakit kencing batu. 47. Urolithiasis, adanya batu dalam saluran air kemih. 48. Parkinson, penyakit dengan ciri adanya tremor atau gemetar tangan serta kaki bergemetaran pada waktu diam. 49. Parkinsonisme, penyakit yang mirip Parkinson. 50. Parasimpatolika, penyakit pelawan efek perangsang saraf parasimpatik. 51. Pertusis, batuk rejan atau batuk 100 hari. 52. Reboransia, obat kuat. 53. Skabicida, obat kudis. 54. Sedativa, obat penenang. 55. Hipotiroidisme, kekurangan aktivitas dari kelenjar gondok. 56. Trichomoniasis, penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur yang hidup di atas kulit. 57. Aphrodisiaka, obat penguat syahwat. 58. Neuropsikiatrik, gangguan saraf atau kejiwaan. 59. Emoliensia, menghaluskan, melembutkan, melemaskan jaringan kulit. Terima kasih.